Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliati Arifin, mahasiswa Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi semester 3. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan statistika parametrik uji coba pada SPSS Statistik Data Editor. Yang pertama, saya akan menguji one sample t-test. Statistik parametrik. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis, sebaran, atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Uji beda adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Penelitian uji one sample t-test atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Hipotesisnya, HO rata-rata sama dengan nilai acuan. HO rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kriterianya, jika T hitung lebih besar dari T tabel atau SIK lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Rata-rata sama dengan nilai acuan. Jika T hitung lebih besar dari T tabel atau SIK kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. T tabel sama dengan A/2 DF, A sama dengan 0,5. Selain pengambilan keputusan dengan hipotesis dan kriteria, kita bisa juga mengambil keputusan dengan T-tabel. Ini gambaran T-tabel. Nanti untuk pengambilan keputusannya setelah datanya diolah di SPSS. Sekarang kita mau uji one sample t-test dengan contoh kasus seperti seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 sebanyak 10 orang mahasiswa. Nilai acuannya 55 kg. Untuk one sample t-test ini, kan jadi mau membandingkan benar nggak sih rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 ini sama dengan 55 kg. Nah, kita akan membuktikan benar atau tidaknya menggunakan SPSS. Pedoman pengambilan keputusan. Rumusan hipotesis penelitian dalam uji one sample t-test, H0 sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. HA sama dengan nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Pedoman pengambilan keputusan dalam uji one sample t-test, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan pada nilai SIK. Dengan nilai signifikasi yang digunakan, SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Jika nilai SIK 2T kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai SIK 2T lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak.
Nah, kita masukin data yang one sample t-test. File, open, data. Nah, itunya diganti Excel. Nah, terus open. Oke. Nah, ini datanya sudah muncul ya. Ada 10 sampel random dari mahasiswa FEBRC. Nah, sekarang kita mau menguji one sample t-test. Langkah pertama yaitu klik Analyze, Compare Means, One Sample T-Test, terus masukin data berat badan ke tes variabel. Tadi kan kita udah ngasih note kita mau menguji sama atau tidaknya untuk nilai berat badannya 55 kg. Nah, kita masukin 55 kg-nya itu di test value. Oke. Nah, ini one sample statistiknya. Berat badan, jumlahnya 10 orang, mainnya 59, STD deviation-nya 7,3786, STD error mean 2,33. Nah, one sample t-testnya ada T 1,714, DF-nya 9, sig2 testnya 121, main difference 4,00, lower 95% confidence interval of the difference-nya lower minus 1,278, upper-nya 9,2. Nah, di sini sig2 itu lebih dari 0,05. Maka dasar pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, HA ditolak. Jadi dapat diartikan bahwa rata-rata berat mahasiswa FEB Universitas Yarsi sama dengan 55 kg. Uji selanjutnya yaitu two sample t-test. Uji beda t-test 2 sampel digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi signifikan hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Independent t-test itu merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubung atau tidak berpasangan. Pair t-test itu bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji pair selama t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio. Penelitian bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan, seperti perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Nah, kita akan menguji independent t-test. Membutuhkan contoh kasus, seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Variable value-nya kelompok 1 tidak menggunakan Excel, kelompok 2 menggunakan Excel. Dalam pengujian sampel independen menggunakan pedoman pengambilan keputusan, rumusan hipotesis penelitian komparatif, rumusan hipotesis dugaan penelitian diperlukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar
mahasiswa FEBRC kelas A dengan kelas B angkatan 2019. H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2. HA sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kan tadi kelas A tidak menggunakan Excel, kelas B menggunakan Excel. Dasar pengambilan keputusan uji independen sampel t-test menurut Viwiratna Sujarweni 2014. Pedoman dalam pengambilan keputusan dalam uji independen sampel t-test adalah sebagai berikut. Jika nilai SIK 2T lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dan kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai SIK 2T lebih kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Selain membandingkan antara nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai T-hitung dengan nilai T-tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika T-hitung kurang dari T-tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. T-tabel sama dengan A/2. A sama dengan 0,05 atau derajat kebebasan. Kita lanjut ke SPSS. Masukin data independen t-test. File, open data, ininya Excel, data open, oke. Ini kita ubah dulu. Kita ubahnya langsung di SPSS. Caranya itu klik transform. Record of variable. Kelompoknya masukin ke variabel. Old and new value. Masukin value-nya. Tidak menggunakan Excel. 1. Dan yang kedua menggunakan tidak menggunakan Excel. Value-nya 1, add menggunakan Excel. Value-nya 2, add continue. Oke. Ini udah berubah datanya. Jangan lupa ganti numerik. Ganti lagi value-nya di kelompok value tidak menggunakan Excel. 1 tidak menggunakan Excel. 2 menggunakan Excel. Add, oke. Selanjutnya kita akan menguji independen t-test ini. Caranya gimana? Klik analyze.
Compare means, independent t-test, masukin variabel nilai ke t-test variabel. Untuk yang nama kelompok, masukin ke grouping variabel. Klik define group. Grup 1, 1. Grup 2, 2. Klik continue plus OK. Grup statistik. Grup statistik N-nya 15. Yang tidak menggunakan Excel 15, yang menggunakan Excel 15 juga. Main-nya yang tidak menggunakan Excel 82,267, yang menggunakan Excel 88,6. STD deviation-nya yang tidak menggunakan Excel 7,65 dan yang menggunakan Excel 6,6633. STD error mean-nya yang tidak menggunakan Excel 1,97, yang menggunakan Excel 1,72. Nah, independent sample test-nya, F-nya 310, SIG-nya 582, T-nya yang min 2,416, DF-nya 28, SIG 2 tails-nya 022, main difference-nya min 6,33, STD error difference 2,62,09. 95% confidence interval of the difference lower minus 11,7. Sum upper-nya min 9. Dari tabel grup statistik diketahui jumlah data kelas A dan B yaitu masing-masing sebanyak 15. Nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa main untuk kelas 1 tidak menggunakan Excel 82,27, yang menggunakan Excel 88,50. Nah, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata bila kelompok 1 dan belajar kelompok 1 dan 2 untuk independent sample test-nya berpedoman pada nilai atau tabel yang terdapat pada baris equal variance assume. Nah, di sini diketahui nilai pada level test for equality of variance signifikannya 0,582, yang berarti lebih dari 0,5. Maka menandakan kelompok data dari populasi yang sama atau homogen. Nah, selanjutnya nilai SIG 2 tails-nya 0,022, yang artinya probabilitasnya kurang dari 0,05. Sesuai dengan pedoman ini, untuk t-test for equality of means-nya, untuk means difference-nya itu min 6,332. Selisih dari nilai 82,23 dikurang 88,50, selisihnya min 6,332. Jadi, untuk independent sample-nya berarti ada perbedaan rata-rata mahasiswa menggunakan Excel dan tidak menggunakan Excel. Yang untuk terakhir, per t-test. Per t-test menggunakan contoh kasus sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Pedoman pengambilan keputusannya, H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya tidak ada pengaruh dari obat penurunan berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi.
HA sama dengan ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Dasar pengambilan keputusan uji independen sampel t-test. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan pada nilai sig dengan nilai signifikasi yang digunakan. SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Menurut Singgih Santoso, pedoman pengambilan keputusan dalam uji sampel t-test berdasarkan nilai sig, hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Jika nilai sig 2-tailed kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai sig 2-tailed lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Selain membandingkan antara nilai sig dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai T hitung dengan T tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. T tabel sama dengan A/2, A sama dengan 0,05 derajat kebebasan. Nah, sekarang kita ke SPSS. Terus ke file, open, data, file of type-nya ganti Excel, terus data latihan petik test. Oke. Lalu kita coba aja klik analyze, compare means, pair, sampel t-test. Masukin berat badan sebelum di variabel 1, berat badan sesudah di variabel 2. Di oke. Nah, pada tabel per sampel statistik diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari dua sampel yang diteliti, yakni berat badan sebelum dan berat badan sesudah diberi obat. Nah, berat badan sebelumnya mean-nya 66,813 dan sesudahnya mean-nya 61,93. Jumlah yang ditesnya ada 16 orang. Standard deviation-nya sebelumnya 6,655 dan sesudahnya 6,4028. STD error mean-nya yang sebelum 1,6639, yang sudah 1,6007. Yang per sample correlation, yang berat badan sebelum dan sesudahnya 899, sig-nya 000. Per sampel t-test, berat badan sebelum dan sesudah mean-nya 4,8750, STD deviation-nya 2,941, STD error mean-nya 7353, 95 confidence interval lower-nya 3,3078, upper-nya 6,4422, T-nya 6,630, DF-nya 15, sig 2-tailed-nya 000. Jadi dapat disimpulkan obatnya berpengaruh. Nah, selanjutnya kita lihat tabel per sample correlation. Pada sample correlation menunjukkan hasil korelasi hubungan antara kedua data atau hubungan variabel berat sebelum dan sesudah. Pada output ini, correlation 899, sig-nya 000.
Nah, nilai sig 0,00 yang mana 0,00 probabilitasnya kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara variabel berat badan sebelum dan sesudah. Selanjutnya untuk table pair sample test, kita lihat sig 2-tail 0,00 yang berarti kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, HA diterima, berarti ada perbedaan rata-rata berat badan relawan Universi sebelum diberi obat dan sesudah. Sekarang kita ekspor datanya ke Word. File, ekspor, browse, kita cari statistik, ya, save. Oke, kita lihat datanya yang tadi di sini. Nah, ini datanya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.